Selamat pagi, siang, dan sore, yang terhormat Bapak, Ibu dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Akila Fedrua Ilahi dengan NIM 130 1213 123. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Teknik Optimisasi Model YOLO versi 8 varian small dalam deteksi jenis jerawat, papula, pustula, whitehead, dan blackhead. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memulai pemaparan proposal ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, di mana pada latar belakang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pengenalan jerawat sebagai masalah kulit. Seperti yang kita tahu, jerawat adalah masalah kulit yang sangat umum terutama di Indonesia. Berdasarkan statistik dari Pedowski 2017, jerawat menjadi penyebab kunjungan pasien terbanyak ketiga di Departemen Kulit dan Kelamin. Prevalensi jerawat sangat tinggi pada remaja, khususnya wanita usia 14-17 tahun dan pria usia 16-19 tahun, yang mencapai lebih dari 80%. Jerawat bukan hanya masalah kulit biasa, tetapi juga bisa berdampak pada psikologis seperti menurunkan rasa percaya diri dan memicu depresi. Yang kedua, ada teknologi deep learning untuk deteksi jerawat. Teknologi deep learning seperti YOLO atau You Only Look Once menawarkan solusi yang cepat dan akurat untuk mendeteksi jerawat. YOLO versi 8 varian small memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan akurasi, serta lebih efisien dibandingkan versi sebelumnya, terutama untuk mendeteksi objek kecil seperti jerawat. Beberapa studi terkait menunjukkan YOLO sangat potensial. Contohnya pada penelitian oleh Hendra Kusuma yang menggunakan YOLO versi 5 dengan hasil F1 score sebesar 43%. Lalu juga ada penelitian dari Diah Titasari yang menggunakan YOLO versi 8 untuk mendeteksi pasa kanker payudara dengan MAP hingga 87%. Selanjutnya, tujuan dan kontribusi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, menguji beberapa teknik optimizer seperti SGD, ADAM, dan RMS-Prop guna menemukan kinerja terbaik dalam deteksi jerawat dan tingkat keparahannya. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat mendukung efisiensi diagnosis secara real-time dan mempercepat respon penanganan pasien. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah dan 3 tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu sejauh mana teknik optimizer seperti SGD, ADAM, dan RMS-Prop memengaruhi kemampuan YOLO versi 8 varian small dalam mendeteksi jenis dan tingkat keparahan jerawat. Yang kedua, bagaimana kinerja perbandingan teknik optimizer pada model YOLO versi 8 varian small dalam mendeteksi jenis jerawat dan tingkat keparahannya. Yang ketiga, teknik optimizer mana yang paling optimal untuk aplikasi deteksi jerawat secara real-time menggunakan YOLO versi 8 varian small. Untuk tujuan, yang pertama itu membandingkan kinerja beberapa teknik optimizer pada model YOLO versi 8 varian small dalam mendeteksi jenis jerawat, khususnya papula, pustula, whitehead, dan blackhead menggunakan metrik yang relevan. Yang kedua, menguji efektivitas teknik optimizer dalam mendeteksi jumlah dan tingkat keparahan lesi jerawat pada YOLO versi 8 varian small. Dan yang ketiga, menentukan teknik optimizer yang paling sesuai untuk aplikasi deteksi jerawat secara real-time pada model YOLO versi 8 varian small. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Dalam penelitian ini terdapat 6 rencana kegiatan. Yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua ada pengumpulan dataset, yang ketiga ada prapemrosesan dataset, yang keempat ada penerapan model, yang kelima ada evaluasi model, dan yang keenam ada penyusunan laporan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana hal pertama yang kita bahas adalah jerawat atau acne vulgaris. Jerawat atau acne vulgaris merupakan kondisi inflamasi kronis yang terjadi pada folikel rambut sebaceus dan umum dialami oleh remaja maupun dewasa muda. Dalam penelitian ini, fokus dilakukan pada 4 jenis jerawat. Yang pertama itu adalah papula. Papula merupakan benjolan kecil kemerahan tanpa nanah yang terasa nyeri. Yang kedua ada pustula, yang merupakan benjolan merah dengan puncak berisi nanah. Yang ketiga ada whitehead, di mana merupakan komedo tertutup berwarna putih akibat sumbatan minyak dan sel kulit mati. Dan yang keempat ada blackhead, yaitu komedo terbuka berwarna hitam karena oksidasi melanin.
Selanjutnya ada YOLO atau You Only Look Once. YOLO atau You Only Look Once adalah arsitektur deep learning yang sangat terkenal untuk deteksi objek secara real time. YOLO memiliki banyak versi, diantaranya ada versi 1 sampai 9. Dalam penelitian ini menggunakan YOLO versi 8 yang merupakan generasi terbaru dari algoritma YOLO yang memiliki beberapa keunggulan seperti yang pertama, efisiensi tinggi karena arsitektur yang answer-free membuat model lebih ringan. Yang kedua, akurasi lebih baik di mana mampu mendeteksi objek kecil seperti jerawat dengan presisi tinggi. Dan yang ketiga itu ada kemampuan real time di mana memungkinkan inferensi cepat untuk berbagai perangkat. Selanjutnya, YOLO juga memiliki beberapa varian model, di antaranya ada versi nano, versi small, dan versi medium. Panel penelitian ini menggunakan versi small. Kenapa versi small dipilih? Karena yang pertama itu mampu mendeteksi objek kecil seperti jerawat dengan presisi tinggi. Yang kedua, efisiensi sumber daya mendukung aplikasi real-time di perangkat mobile. Dan cocok untuk aplikasi hemat daya tanpa mengorbankan performa. Selanjutnya yaitu arsitektur YOLO versi 8. Dalam arsitektur ini terdapat 3 bagian utama, yaitu backbone, neck, dan head, yang memiliki peran dalam proses deteksi objek. Yang pertama itu ada backbone. Bagian ini adalah tempat awal untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar yang akan dianalisis. YOLO versi 8 memperkenalkan modul baru yang disebut C2F yang menggantikan modul C3 dari versi sebelumnya. Modul ini dirancang untuk tetap ringan sehingga model lebih cepat tetapi mampu menghasilkan informasi yang lebih kaya dan detail. Selain itu, ada modul SPFF yang digunakan untuk menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya ada bagian neck. Pada bagian ini, fitur-fitur yang diambil dari backbone digabungkan. Proses penggabungan ini menggunakan teknik yaitu Path Aggregation Feature Pyramid Network atau PAFPN yang memastikan model dapat mengenali objek dari berbagai ukuran, mulai dari kecil hingga besar. YOLO versi 8 menyederhanakan proses upsampling atau peningkatan skala fitur untuk meningkatkan efisiensi sehingga model bisa bekerja lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir, pada bagian utama itu adalah head, di mana bagian terakhir ini dari arsitektur ini bertugas untuk melakukan deteksi objek secara langsung, untuk meningkatkan akurasi. Tugas head itu dibagi menjadi dua, yang pertama itu klasifikasi, untuk menentukan jenis objek, apakah misalnya itu berupa papula, pustula, whitehead, atau blackhead, dan yang kedua ada lokalisasi, di mana menentukan posisi objek pada gambar. Selanjutnya ada implementasi YOLO versi 8 pada jerawat. Model ini akan menghasilkan beberapa bagian penting, seperti gambar di samping, yaitu yang pertama ada bounding. Bounding box adalah kotak yang digunakan untuk menandai objek yang terdeteksi pada gambar. YOLO versi 8 membagi gambar menjadi beberapa bagian atau grid dan memprediksi kotak ini secara langsung. Dalam kasus jerawat, bounding box akan muncul di sekitar jerawat yang terdeteksi. Kotak ini berguna untuk memberikan informasi seperti lokasi dan ukuran jerawat. Yang kedua ada class. Class name adalah label atau nama kategori yang diberikan oleh model untuk objek yang terdeteksi. Misalnya, ketika mendeteksi jerawat, model akan memberikan label seperti papula, pustula, whitehead, atau blackhead. Di mana label ini juga membantu mengidentifikasi jenis jerawat pada gambar dengan jelas. Dan yang ketiga ada confidence. Confidence score adalah angka antara 0 sampai 1 yang menunjukkan seberapa yakin model terhadap deteksi yang dibuat. Misalnya, jika model memberikan confidence score sebesar 0,8 untuk label pustula, artinya model 80% yakin bahwa area tersebut memang pustula. Dan semakin tinggi angkanya, semakin besar keyakinan model. Di mana confidence score ini berguna untuk mengevaluasi apakah hasil deteksi dapat dipercaya atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik optimasi. Mengapa teknik optimasi diperlukan? Yang pertama itu ada efisiensi dan akurasi. Teknik optimasi membantu model memproses gambar lebih cepat sekaligus meningkatkan akurasi deteksi jerawat. Yang kedua, penyesuaian parameter, di mana teknik ini memastikan parameter model diperbarui dengan cara efektif sehingga kesalahan atau error dapat diminimalkan. Pada penelitian ini digunakan 3 teknik optimasi utama, yaitu yang pertama ada ADAM, yaitu Adaptive Moment Estimation, yang kedua ada SGD, itu Stochastic Gradient Descent, dan yang ketiga ada RMS-Prop atau Root Mean Square Propagation.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik optimisasi yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu, metode ini menggabungkan dua teknik, yaitu momentum yang membantu model bergerak lebih cepat ke solusi terbaik dan RMS prop yang menjaga langkah-langkah tetap ke kontrol. Bagaimana Adam bekerja? Jadi, Adam itu menggunakan dua jenis rata-rata yang disebut dengan momen eksponensial. Di mana yang pertama ada momen pertama yaitu M sub T yang merupakan rata-rata dari arah perbaikan model. Seperti memberitahu model arah mana yang harus diambil agar lebih cepat sampai ke tujuan. Yang kedua itu ada momen kedua atau V sub T yang merupakan rata-rata dari besar langkah yang harus diambil. Ini menjaga agar model tidak terlalu besar atau kecil sehingga model tetap stabil saat belajar. Proses pembaruan parameter pada Adam itu dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada menghitung momen pertama dan kedua, yaitu M sub T dan V sub T untuk melihat arah dan besar langkah yang harus diambil. Yang kedua ada melakukan koreksi bias terhadap hasil tersebut agar lebih akurat. Dan yang ketiga ada update parameter, di mana model mengambil langkah kecil menuju solusi terbaik berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jadi, Adam membantu model belajar lebih cepat dan stabil dengan menyesuaikan langkah secara cermat di setiap iterasi. Yang kedua itu ada SGD atau Stochastic Gradient Descent. SGD adalah cara dasar yang digunakan model untuk belajar dari kesalahan. Cara kerjanya sederhana, di mana model mencoba menebak hasil lalu melihat seberapa besar kesalahan. Setelah itu, model memperbaiki dirinya berdasarkan kesalahan tersebut. Berikut adalah rumus pembaruan SGD. Jadi, pada SGD ini, model akan memperbarui parameternya dengan mengurangi hasil perkalian antara kesalahan gradien fungsi loss terhadap parameter dan learning rate, di mana learning rate menentukan seberapa besar langkah yang diambil model. Jika langkah terlalu besar, model bisa melompat-lompat dan sulit mencapai hasil terbaik. Sebaliknya, jika langkahnya terlalu kecil, model akan membutuhkan waktu lama untuk belajar. Jadi, SGD itu adalah cara cepat dan sederhana untuk membuat model terus memperbaiki dirinya berdasarkan kesalahan, terutama pada dataset yang besar. Selanjutnya ada RMS prop atau Root Mean Square Propagation. RMS prop adalah metode yang membantu model belajar lebih stabil dengan menyesuaikan langkah-langkah kecil saat mencari solusi terbaik. Langkah-langkah kecil ini disebut dengan update parameter yang dilakukan dengan melihat seberapa besar kesalahan model. Dalam RMS prop ini terdapat dua hal yang dilakukan. Yang pertama itu menghitung rata-rata gradient kuadrat, di mana menghitung rata-rata kuadrat kesalahan di setiap langkah. Jadi sederhananya seperti melihat apakah kesalahan semakin besar atau semakin kecil dari langkah sebelumnya supaya model bisa belajar lebih baik. Yang kedua itu ada update parameter. Jadi model ini akan mengambil langkah kecil untuk memperbaiki kesalahan, tetapi dengan menyesuaikan besar langkahnya berdasarkan rata-rata kesalahan sebelumnya. Jika kesalahannya besar, langkahnya akan kecil sehingga model akan lebih hati-hati. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3 yaitu perancangan sistem. Yang pertama yaitu dataset. Dan penelitian ini menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle, yaitu Skin 90, di mana memiliki beberapa detail. Yang pertama itu jumlah gambar, total itu sekitar 8.577 gambar. Selanjutnya untuk resolusi gambar itu sekitar 640 x 640 pixel. Untuk format file gambar itu JPG dan PNG atau PNG, dan format informasi yaitu XML dan CSV. Selanjutnya, platform pelabelan dan proses pelabelan. Dalam platform pelabelan ini menggunakan platform RoboFlow, di mana untuk mengidentifikasi 4 jenis jerawat seperti yang sudah dibahas, yaitu papula, pustula, whitehead, dan blackhead. Selanjutnya, untuk proses pelabelan di sini ada 3. Yang pertama ada automated labeling, di mana menggunakan algoritma AI untuk mempercepat pelabelan. Yang kedua ada bounding box, yang mana memberi label dan batas untuk setiap jerawat berdasarkan jenisnya, dan export data, di mana format output TXT dengan YOLO untuk kompatibilitas dengan model YOLO versi 8 varian small.
Selanjutnya ada data preprocessing. Yang pertama itu resizing, di mana semua gambar diubah menjadi resolusi 512 kali 512 pixel. Yang kedua ada augmentasi data, di mana teknik seperti rotasi, flipping, zooming, dan penyesuaian pecahan yang diterapkan untuk meningkatkan variasi data. Di mana juga proses processing ini membantu meningkatkan kualitas data pelatihan dan mengurangi resiko overfitting. Selanjutnya ada data splitting, di mana dalam pembagian data ini 80% data pelatihan, yaitu sebanyak 6.862 gambar. Selanjutnya ada 20% data pengujian, yaitu sekitar 1.715 gambar, yang dilakukan secara otomatis melalui fitur Roboflow. Selanjutnya ada pelatihan model, di mana yang pertama ada hyperparameter, seperti learning rate, batch size, dan jumlah epoch yang disesuaikan. Selanjutnya ada algoritma optimisasi model yang diuji dengan 3 yang sudah dibahas, yaitu SGD, ADAM, dan RMS Prop. Selanjutnya ada evaluasi kinerja model, di mana yang menggunakan presisi, recall, F1 score, dan mean average precision. Dan untuk analisis hasil itu pengaruh metode optimisasi terhadap matriks evaluasi dan identifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing metode optimisasi. Demikian pemaparan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Teknik Optimisasi untuk Model YOLO versi 8 varian small dalam deteksi jenis jerawat, papula, pustula, whitehead, dan blackhead. Saya sangat terbuka untuk masukan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi. Apabila maaf sebesarnya, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.